Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya kita memperingati satu peristiwa penting. Sebagai bangsa Indonesia, kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari sejarah singkat tentang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama-sama proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari suku yang berbeda, tetapi rakyat Indonesia tetap bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Awal sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia itu diawali dengan kekalahan tentara Jepang. Kekalahan tentara Jepang ini disebabkan karena dua kota di Jepang dibom oleh tentara sekutu. Yang pertama yaitu kota Hiroshima yang dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan kota kedua yaitu kota Nagasaki yang dibom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia, yang rencananya akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1945 Sultan Syahrir mendengar dari radio tentang dua kota di Jepang yang telah dibom atom. Dan para pejuang mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah secara resmi kepada tentara sekutu. Selanjutnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana para pemuda bangsa Indonesia seperti Sukarni, Wikana, Aidit dan Hairul Salah menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya penculikan ini adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh tentara Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, yakni pada malam harinya perundingan penyusunan teks proklamasi ini dilakukan. Perundingan ini dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi ini antara lain, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno. Hadir pula di sana B.M. Diah, Sayuti Malik, Sukarni dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Malik, selanjutnya akan dilakukan pembacaan naskah proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara pembacaan naskah proklamasi dimulai pada pukul 10 pagi. Diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Trimurti yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat itu dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia.
di mana proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan dalam mengusir penjajah Eropa dan Jepang. Maka penting yang kedua yaitu pengakuan dari dunia luar, yaitu dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Artinya kita telah mengumumkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Makna penting kemerdekaan yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa di mana Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Lalu makna penting yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai perjuangan dari bangsa yang bersatu, di mana Indonesia dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan makna penting yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia.